Halo, kembali lagi bersama saya Vika Kartika dalam acara kita Bincang Velox. Seperti yang kita ketahui bahwa pemuda adalah agent of development, sehingga masa depan Indonesia tentu saja sangat bergantung dengan bagaimana pemuda bersikap. Maka dari itu hari ini bersama saya kita akan bahas terkait peran pemuda dalam menangkal berkembangnya paham radikalisme dengan narasumber yang menurut saya tidak biasa dan lumayan spesial, karena hari ini di studio sudah ada bersama dengan saya seorang ex-napiter bernama Bapak Sofyan Sauri. Baik, selamat datang Pak Sofyan. Selamat datang di Bincang Velox. Baik, pertanyaan pembuka yang saya sangat penasaran saat tadi baca background Anda, bisa di-share ke kita bagaimana terkait latar belakang Anda dulu mungkin sebelum kita berangkat ke sana, bagaimana Anda menjadi kelompok teror dan lain-lain. Ya, baik. Pertama, nama saya Sofyan, biasa dipanggil Sofyan Sauri. Saya dulu biasa seperti anak-anak muda, bahkan sampai hobi tawuran dan sebagainya. Dulu saya sekolah di Budut, namanya Budi Utomo. Sekolah terkenal itu ya, Pak? Ya, Jakarta Pusat dengan tawurannya. Yeah. Ternyata itu membekas dalam jiwa saya, sampai saya suka dengan heroik, sikap-sikap kepahlawanan dan sebagainya. Bahkan ketika saya masuk Polri, ya, kemudian suka operasi-operasi ke Aceh dan sebagainya. Sampai kemudian saya justru suka dengan istilah-istilah jihad. Saya mulai membaca literatur tentang bagaimana pembelaan kepada Muslim Palestina, Muslim Bosnia di era-era tahun 90-an, dan itu membekas pada jiwa saya. Ya, jadi baca sendiri? Iya, baca sendiri. Dulu ada majalah Sabili, Intilak, Al-Islah, dan itu berpengaruh, membekas pada diri saya. Sampai kemudian saya selalu berdoa meminta kepada Allah agar saya bisa dipertemukan dengan orang-orang yang keren-keren ini. Maksudnya para mujahidin. Akhirnya qadarullah saya ketemu. Memang betul ketemu. Tapi siapa sangka kelompok yang saya temui ini justru menyimpan pemahaman-pemahaman yang menurut saya agak berbahaya. Jadi agak takfir, ya kan, merasa dirinya paling benar. Mereka harus dihancurkan dengan jihad dan lain sebagainya. Sampai kemudian akhirnya saya terpengaruh, terkontaminasi, terkena brainwashing daripada kelompok-kelompok ini. Ini di umur berapa, Pak, kalau boleh tahu? Ya masih muda. Saya dari umur 18 tahun, 19 tahun itu udah simpati dengan kelompok-kelompok jihad. Berawal dari suka tawuran, lalu kemudian kepada perlawanan bersenjata. Salah satu doktrin yang saya ingat dari ustadz saya itu bilang begini, kalau dulu Anda berani mati untuk ke neraka, kenapa hari ini Anda tidak berani mati untuk ke surga? Maksudnya apa? Membela agama ini dengan jiwa dan harta kita. Itu akhirnya terpengaruh saya. Baik, ini pertama kali dengan Pak Ustadz ini bertemu ini dalam acara apa, bagaimana? Ya, saya biasanya waktu itu muda, saya sering ikut daurah-daurah, taklim dan sebagainya. Di situ saya mendapatkan beberapa materi yang terkait dengan Ghazul Fikri. Ghazul Fikri itu artinya perang pemikiran. Sampai di sini sebetulnya masih baik-baik saja, bagus ya. Kita peduli dengan nasib kaum muslimin, kita peduli dengan urusan kaum muslimin, karena memang kaum muslim ini diikat dengan yang namanya ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah. Jadi kalau kata Rasulullah itu masalul mu'min kama salil jasadil wahid. Jadi masalul mu'min wa ta'atufihim wa tarahumihim wa tawaddihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang Islam itu dalam pergaulannya, dalam kasih sayangnya, dalam persatuannya itu bagaikan satu tubuh. Jadi apa yang menderita kaum muslimin di Bosnia, di Palestina, di Libya, di Suriah, itu kita harus ikut merasakan. Nah, inilah yang disebut dengan solidaritas. Nah, tapi yang kemudian yang berbahaya ternyata kelompok-kelompok ini ya menyimpan pemahaman yang menurut saya berbahaya. Akhirnya saya masuk pada kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang menurut saya pengkapling kebenaran. Ya, walaupun nggak semua kelompok jihad seperti itu, tetapi ada ya sebagian besar kelompok-kelompok jihad ini malah mengajarkan paham-paham terorisme, paham-paham kekerasan gitu. Baik, Pak. Jadi ini yang sangat menarik adalah tadi dari penjelasan yang saya ingin tahu bagaimana cara transisi pergeseran pemikiran ini kan, karena Anda besar di lingkungan kepolisian, kemudian diberi paham-paham itu, apakah tidak ada kontra di kepala yang bagaimana pertanyaan-pertanyaan begitu? Iya, jadi begini, ini sebetulnya memberikan sebuah pesan pelajaran buat kita bahwa
pemikiran terorisme, radikalisme, dan intoleransi itu bisa menyasar kepada siapa saja dan dia tidak memandang status sosial, tidak memandang status pendidikan. Dia bisa menyasar. Dibilang kurang pendidikan, ternyata ada seorang dokter jadi teroris. Dibilang kurang ekonomi, orang kaya juga banyak yang terkena paham-paham teroris gitu. Artinya bisa siapa saja. Nggak harus dia ini TNI, Polri ada juga gitu. Orang yang nggak sekolah juga ada juga gitu. Jadi ini nggak mengenal status sosial dan status pendidikan gitu. Dan inilah bahayanya pemikiran-pemikiran teroris gitu. Sampai saya yang dibesarkan dalam lingkungan asrama, bapak saya seorang polisi, abang saya seorang anggota BRIMOB, saya seorang anggota polisi, itu bisa dengan mudah terkontaminasi, brainwashing kepada pemikiran-pemikiran ini. Maka untuk itu saya pesan, ya hati-hati dalam mencari lingkungan, mencari pengajian. Maksud saya bukannya nggak boleh ngaji, boleh ngaji, harus ngaji, tapi jangan salah pernah dalam mencari guru. Itu pesan saya. Artinya saat itu Anda memang tidak sadar, halus sekali. Ya. Penyusupan ini. Betul, itu mengalir sepertinya alami saja gitu. Dan itu tanpa kita sadari, sampai kemudian tanpa saya sadari saya menjadi mengisolasi diri, saya menjadi antisosial. Kok ngaji saya menjadi benci dengan lingkungan, pekerjaan saya. Seharusnya kan orang ngaji menjadi lebih smart, lebih anfa'uhum linas, bermanfaat bagi manusia. Kenapa kok ikut-ikut kelompok ini malah jadi antisosial? Malah hubungan saya dengan lingkungan saya, dengan keluarga saya menjadi buruk. Maka jangan salah cari guru. Baik, yang kemudian juga selama di dalam kelompok tersebut kan berarti Anda juga sering bertemu dengan yang lain, maksudnya dengan pelaku-pelaku teror yang lain begitu kan, kenal dengan beberapa, dan selanjutnya saat di penjara juga banyak teman-teman melantan pelaku teror begitu kan ya. Yang saya ingin tahu, kira-kira ini latar belakang mereka itu mayoritas dari mana itu, Pak? Maksudnya kira-kira pasti kan ada suatu kesamaan dari orang-orang ini. Apa sih yang dilihat dari kelompok teror, dari orang-orang yang disasar ini? Iya, pertama menurut saya adalah dalam segi ibadah. Mereka yang kalau menurut saya termasuk orang yang antusias. Orang yang antusias di dalam mempelajari tema-tema keislaman. Mereka terlihat dalam segi ibadah juga lebih tekun dan tertib gitu kan, bacaan Quran mereka dan sebagainya. Tetapi siapa sangka di balik kesalehan, di balik pemahamannya ternyata mengandung pemahaman yang menurut saya berbahaya, karena dia menjadi anti lingkungan, dia anti kepada uruf, adat istiadat lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian namanya anak-anak muda yang sedang mencari value, sedang mencari jati diri, mencari identitas, mencari sebuah nilai, akhirnya ini menjadi sebuah ketertarikan, karena adanya hubut tamayus, ingin tampil beda. Itu anak-anak muda itu seperti itu. Akhirnya ini menjadi daya tarik, magnet tersendiri. Dan itu bisa kita dapati misalnya di lingkungan sekolah. Ini memberikan perbedaan, kayaknya ngajinya beda deh dengan di kampung saya. Kayak ini ada rasa ingin tahu biasa anak muda. Akhirnya malah ikut. Karena merasa lebih keren. Kayaknya lebih keren gitu. Padahal nggak setiap yang kayaknya lebih keren, kelihatannya yang seperti rajin ibadah itu baik. Ternyata dalam banyak hadis dikatakan bahwa para kelompok-kelompok Khawarij itu rajin ibadah. Ya kan, yaqra'unal Qur'an, ya kan, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an itu tidak hanya lewat dari tenggorokannya saja. Artinya apa? Salat kalian nggak ada apa-apanya dengan salat mereka, bacaan bacaan Quran mereka, kalian tidak akan sama dengan bacaan seperti mereka. Artinya ibadah-ibadah yang banyak itu tidak justru memberikan manfaat apa-apa kalau kita masuk kepada pemahaman-pemahaman sesat ini. Begitu, Mbak. Baik. Tadi disebutkan kalangan muda ya, Pak. Berarti didominasi oleh anak muda ini berarti ya? Ya, betul. Karena ternyata memang hal ini sudah diberitakan oleh nubuah ya. Basyirah nubuah, kata Rasulullah, sayati fi zamanin huda sa'u asnan wa sufa'u alam. Akan datang di akhir zaman nanti itu anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Yang mana mereka ini yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal Islam, mereka membunuhi orang-orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Wa qaulu khairul bariyah, dan mereka mengucapkan sebaik-baiknya perkataan. Artinya apa? Ada daya tarik di sana.
ada magnet gitu yang membuat anak-anak muda ini lebih tertarik gitu dengan hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang baru. Baik. Gitu. Kemudian ini yang sebenarnya juga beberapa kali yang saya agak sulit paham gitu ya Pak. Kan ini kalau dari saya lihat tadi itu kan trennya itu adalah anak muda yang ingin mencari ya, justru ingin mencari apa mungkin dalam pikiran mereka kebenaran gitu ya. Jadi bagaimana juga untuk memilahnya itu loh pada saat penerimaan itu. Pertama kita harus berpikir kritis, ya. Jangan kemudian kita sebagai seorang pemuda nggak punya daya nalar dan daya kritis. Kira-kira kalau pengajian ini mengajak kepada hal-hal yang nggak masuk akal. Pertama ya, walaupun bukan beragama, bukan main akal-akalan, tetapi kita harus bisa nalar karena agama ini memberikan kebaikan. Jadi kalau kemudian beragama kita jadi jahat, kita beragama menjadi benci dengan orang di luar kelompok kita, seakan-akan kelompok kita yang sudah paling benar, menganggap masyarakat ini sudah rusak semua, mereka terjun kepada amalan bid'ah dan sebagainya. Maka ada seorang ustadz di YouTube itu sering bilang, kalau Anda ikut pengajian, lalu Anda jadi benci dengan sesama kaum muslimin di luar daripada kelompok Anda, maka tinggalin. Karena beragama itu membuat kita semat, membuat kita jauh lebih bermanfaat, membuat kita jadi lebih baik dalam segala hal. Bukan kemudian beragama membuat kita prestasi menjadi menurun, menjadi troublemaker di lingkungan kita, karena dikit-dikit menuduh bid'ah, fasik, dan kafir. Lalu beragama itu membuat kita jauh lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Jadi kalau kita kemudian beragama menjadi lebih buruk, kita harus tanya, stop saja dulu, ya, tinggalin dulu, ya. Kita tanya kepada orang yang lebih mengerti, apakah ini boleh kelompok-kelompok seperti ini. Artinya mencari pembanding begitu ya. Pembanding, betul, bersikap kritis. Jangan menutup kepala gitu ya. Menutup diri, malah menuduh orang yang benci dengan dia dengan beralasan bada al-Islam ghoriban, kami ini adalah Islam yang asing, memang akan dimusuhi orang-orang asing ini. Akhirnya kita jadi halu, jadi kayak alien gitu, jadi kayak aneh sendiri kita. Dia beragama banyak yang kayak gitu kan gitu, tapi dibilangnya keren gitu. Kalau udah dimusuhin banyak, berarti benarnya kebenaran kita. Apalagi pakai akwal para ulama. Kalau musuh sudah mulai menyerang kita, berarti itulah indikasi kebenaran, baru nyata kebenaran. Ada kayak seperti itu, nah gitu. Baik, selanjutnya untuk teman-teman Anda yang dulu misalkan di lapas atau bagaimana yang sudah keluar, itu seperti apa selanjutnya? Maksudnya apakah kembali, apakah berhasil gitu ya program deradikalisasi di dalam lapas, atau ada yang justru kembali lagi begitu? Betul. Dalam catatan dari 3.000 teroris yang sudah ditangkap, termasuk 1.000 yang sekarang ada mendekam di penjara-penjara di seluruh Indonesia, di lapas, ternyata ada 80 orang dari 3.000 tersebut yang melakukan kembali perbuatannya. Gitu. Dan ini cukup mengkhawatirkan sebetulnya, agak banyak juga. Dan ini menandakan bahwa program deradikalisasi bisa jadi belum menyentuh kepada akar permasalahan yang mendasar. Gitu. Perlu ada asesmen ulang. Perlu ada profiling terkait target yang akan kita jadikan sebagai program deradikalisasi, gitu. Karena kita tidak tahu tentang terkait kebutuhannya, kemauan dan tingkat keagamaannya. Jangan sampai kemudian kita menghadapi tikus dengan meriam, tapi menghadapi singa dengan senapan angin dan sebagainya gitu, yang kemudian malah nggak efektif gitu. Perlu ada evaluasi terkait dengan program-program deradikalisasi sehingga dia menjadi lebih efektif. Bukan berarti gagal, masih perlu disempurnakan dalam banyak hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah di Densus 88, di beberapa lembaga yang lain juga sudah mulai intensif dan mulai ada perkembangan baik dalam hal ini. Baik, ini mungkin begini kan, kalau saya lihat Anda penuh dengan banyak harapan ya untuk mencegah permasalahan ini ya. Mungkin ada satu saran saja gitu, apa yang kira-kira langkah yang sangat kita butuhkan, ini mungkin lebih ke arah pemerintah, apa yang perlu dilakukan ya oleh pemerintah, satu langkah konkret sebaiknya bagaimana, dan sebaiknya bagaimana untuk masyarakat yang umum, yang awam, untuk mencegah hal-hal ini masuk ke lingkungan anak muda begitu. Iya, yang pertama harapan saya, kita tidak hanya sibuk mengurusi setiap peristiwa yang ada, artinya kita sibuk kepada penanganan di hilir seperti penegakan hukum, lalu mengadakan program deradikalisasi di tengah masyarakat, tetapi kita juga harus matikan yang di hulunya. Kita sumbat dulu yang di hulunya, sumber-sumber terorisme.
dalam blueprint BNPT dan beberapa penemuan hasil riset bahwa seorang teroris tidak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme sebelum dia punya pemahaman pendahulu. Pertama adalah paham yang namanya intoleransi, kedua paham radikalisme, lalu kemudian ke teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan sudah pasti radikal, tapi seorang radikal dan intoleran belum tentu teroris. Tetapi Indonesia, pemerintah dalam hal ini itu harus peka kepada paham-paham intoleransi. Ya, kita harus peka dan melihat ya di tengah masyarakat ya terkait misalnya di dalam memberikan regulasi perizinan terkait kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga pendidikan yang justru mengajarkan paham-paham intoleransi karena ini pabrik. Gitu. Kalau kita nggak tangani masalah ini, maka akan mau jadi apa? Maka perlu ada program-program yang langsung ke jantung mereka terkait program-program yang bagaimana kita menanamkan sikap toleransi, menghargai setiap perbedaan. Jangan sampai kemudian ruang-ruang ini diisi oleh paham-paham intoleransi. Karena ini bibit. Kalau dalam segi metodologi pendidikan mereka selalu mengajarkan sikap-sikap intoleransi, tidak menghargai uruf, adat istiadat setempat, tidak menghargai kelompok-kelompok keagamaan setempat yang sudah lebih mapan dan lebih ada lebih dulu, lalu menuduh mereka melakukan bid'ah, tafsik, mengkafirkan mereka, maka akan mau jadi apa? Bangsa kita dan negara kita, masyarakat kita, para adik-adik kita. Ya, jangan mereka dicekoki oleh pemahaman-pemahaman yang dari luar, lalu kemudian kita coba copy paste di Indonesia, lalu mau coba-coba diterapkan, apalagi sampai ingin bersemangat ingin memindahkan konflik yang ada di Timur Tengah, yang sekarang menjadi negara yang antah berantah, lalu kita copy paste untuk ada di Indonesia. Ini kan ada kelompok-kelompok yang menginginkan perang seperti itu. Mau jadi apa Indonesia ini? Maka ini harus dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan, dan ini harus berbasiskan riset kepada masyarakat sehingga kita bisa langsung ketuju kepada kelompok-kelompok yang kita anggap rawan, rentan terhadap paham-paham seperti ini. Karena jika lo nggak disembuhkan dari hulunya, Mbak, kita sibuk nangkepin, ngadakan deradikalisasi, muncul lagi kasus. Ini kan untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat umum? Ya, untuk masyarakat umum pertama saran saya adalah ma'rifatul fi usulid dolal. Jadi harus mengetahui pokok-pokok kesesatan mereka. Karena masyarakat harus punya daya kritis, Mbak. Banyak sekali kawan-kawan kita di lingkungan kita, di masyarakat kita, orang-orang soleh tapi terjebak kepada pemahaman-pemahaman seperti ini. Bayangkan ada anggota TNI, ada Polri, bahkan ada sekelas santri sampai masuk kelompok-kelompok seperti ini gitu. Bukan mereka nggak punya pemahaman, tetapi tidak mengenali keburukan. Karena tidak mengenali keburukan, itulah menyebabkan kita akhirnya tergelincir. Karena kelompok-kelompok ini selalu membawa narasi-narasi keagamaan yang kita kadang kita termehek-mehek, kadang kita baperan, kadang kita meleleh gitu melihat narasi-narasinya begitu menarik. Dibalut keagamaan. Dibalut dengan keagamaan. Maka ada seorang sosiolog mengatakan begini, idza aradta an tatahakkam bil jahil taklifi kullu batil bi khilafiddin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Kenapa? Karena agama ini inspirasi. Agama ini memberikan motivasi. Agama ini merupakan magnet yang dahsyat. Ya, ketika kita mendapatkan salah mencari guru, bayangkan dia membungkus kebusukannya dengan narasi dan masyarakat tidak sampai hati menolak apa yang disampaikan. Kalau itu yang disampaikan itu ayat-ayat Al-Quran. Dan sedangkan mereka sedang membajak agama ini, ya, mereka sedang merampok agama ini untuk apa? Untuk tujuan-tujuan hawa nafsu mereka, tujuan-tujuan politik mereka. Nah, kalau kita nggak mengetahui keburukan ini, banyak orang-orang baik, orang-orang ikhlas, orang-orang soleh. Kita lihat, Mbak, ada 2.500 orang-orang Indonesia yang berangkat ke Suriah. Dan sekarang ada 1.200, 800 yang lainnya meninggal dunia, ada di penjara-penjara. 1.200 sekarang masih tinggal di 4 lokasi pengungsian di tempat orang Kurdi, di Turki, di Syria, dan di Irak. Mereka sampai sekarang luntang-luntung nggak jelas. Kasihan mereka orang-orang yang ikhlas. Secara singkat adalah untuk pemerintah adalah selesaikan dulu hulunya baru kita ke hilir. Untuk masyarakat umum adalah kenali keburukan begitu ya, Pak. Betul. Baik, Pak Sufyan, terima kasih untuk waktunya dan ilmu baru yang dibagikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan seluruh yang menonton ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.